Saudara, setelah terus-menerus defisit BPJS Kesehatan tahun ini akhirnya mencetak surplus. Kami akan ulas pagi hari ini bersama dengan jurnalis Kompas TV ada Francisco Donasiano. Sisko, apakah kemudian BPJS surplus ini berdampak pada sektor rumah sakit sebagai bisnis yang paling erat dengan BPJS Kesehatan? Ya, selamat pagi Nilu dan juga saudara. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan juga Kesehatan atau BPJS Kesehatan mencatat akhirnya setelah defisit 7 tahun berturut-turut sejak 1 Januari 2014 ini, akhirnya arus kas keuangan ini positif 18,7 triliun rupiah. Dan memang kalau kita melihat sendiri pada emiten-emiten rumah sakit dalam 1 bulan terakhir, memang ini menjadi salah satu sentimen bagi emiten tersebut. Kalau kita mengambil contoh pada Mitra Keluarga Karya Sehat TBK sendiri atau MIKA, dalam sebulan terakhir ini cenderung naik dan kemarin ditutup 2,68% ke 3.070. Namun sebenarnya untuk surplus BPJS ini tidak hanya menjadi salah satu sentimen saja, tapi bagaimana penambahan dari pasien dari COVID-19 ini juga ikut turut andil bagi peningkatan kinerja dari rumah sakit tersebut. Next atau selanjutnya kita lihat dari pergerakan Medikaloka Hermina atau HIL sendiri, di mana sebulan terakhir juga mengalami tren yang cukup naik atau juga terbilang naik meski kemarin ditutup itu melemah pada 1,22% ke posisi 4.060. Dan memang sejumlah analis memprediksi bahwa sentimen untuk dari surplus BPJS Kesehatan ini yang 18,7 triliun ini hanya menjadi salah satu faktor saja, tetapi masih ada faktor-faktor lainnya karena dari analis sendiri memprediksi untuk emiten rumah sakit atau bisnis ini ke depannya masih akan cemerlang di tahun-tahun berikutnya. Kalau kita melihat sendiri untuk BPJS Kesehatan semenjak beroperasi pada 1 Januari 2014 lalu, memang menurut dari Direktur Utama BPJS sendiri Fahmi Idris menjelaskan bahwa audited pada tanggal 31 Desember 2020 faktor sehatnya dari BPJS Kesehatan ini karena adanya beberapa faktor. Salah satunya adalah penyesuaian iuran dari program JKNKIS didukung pelunasan seluruh klaim dari rumah sakit di tahun 2020. Dan ada kemudian beberapa pilar, sebenarnya ada 3 pilar yang kemudian menjadi acuan dari peningkatan dari BPJS Kesehatan sendiri. Pertama adalah strategic purchasing, kemudian adalah pengumpulan iuran, dan ketiga adalah risk pooling. Kami akan mengajak Anda, saudara, untuk melihat papan bursa perdagangan pada 24 menit setelah dibuka ini bergerak di zona hijau ke level 6.270,87 atau meningkat 0,31%. Dan memang kalau dilihat dari IHSG pada Rabu kemarin itu ditutup naik 0,33% ke level 6.201,83. Dan sejumlah analis memang memprediksi para pelaku pasar ini masih menunggu sebenarnya rilis data ekonomi dan juga data-data lain. Kalau kita melihat dari rilis data sendiri, terjadi peningkatan pengangguran dari Korea Selatan 4,6% di Desember 2020 menjadi 5,4% di Januari 2021. Kemudian Producer Price Index Jepang minus 1,66% year on year di Januari 2021. Sedangkan untuk rilis data neraca perdagangan Indonesia sendiri di Januari 2021 memang masih menunggu bagaimana kinerja dari bisnis sendiri. Nilu. Ada proyeksi cemerlang begitu di bisnis rumah sakit. Semoga saja ini bisa bertahan. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano.